Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja magnetic kontaktor. Pertama kita tukar dulu. Kemudian kita keluarkan. Nah, ini kita buka. Nah, ini untuk menambahkan dari magnetic kontaktor ya. Ini untuk nameplate atau keterangan ya, keterangan kapasitas. Nah, ini penambahan dari depan. Ini terminal L1, L2, L3 ya. Ini T1, T2, T3. Kemudian pada magnetic kontaktor ini sendiri juga dilengkapi dengan kontak NC, kontak NO, sama ini ya, di sebelah kiri dan kanan. Jadi satu kontak NC di bagian kiri, satu kontak NO di bagian kanan, kemudian satu-satu di bagian maksudnya satu-satu di bagian kiri dan NONC di bagian kanan. Nah, kemudian ini indikator kalau kontaktor bekerja ya. Ini kalau ketarik ke bawah, ini kontaktor bekerja. Dengan kalau ke atas, kontaktor ini terputus. Kemudian ini penampakan dari atas, ada A1 dan terminal A2. Jadi ini untuk tegangan 220 Ln masuk ke A1 dan A2 ini. Kemudian ini untuk tanda, ini untuk kontak NO normally open, dan yang NC ini tidak ada tandanya ya, atau bisa juga dilihat dari ini NC yang bagian atas, kemudian NO yang bagian bawah ini diurut dari sini. NC berarti dua ini, NO berarti yang bawahnya ini. Nah, cara kerja magnetic kontaktor itu seperti ini ya. Gampangnya itu ini L1, L2, L3 itu begini nanti. L1, L2, L3 ini L1, L2, L3, T1, T2, T3. Kemudian kalau kontak NC itu begini. Kemudian kalau NO ini begini, NC, NO, NC, NO. Nah,
prinsipnya atau cara kerja magnetic kontaktor itu di dalam sini, di dalam kontaktor ini yang bagian dalam itu terdapat kumparan atau lilitan ya, lilitan. Kemudian A1 dan A2 ini jika diberi tegangan, lilitan ini akan listrik ini akan mengubah menjadi atau menciptakan medan magnet yang menarik ini, menarik tuas. Ini cara gampangnya ya, atau simpelnya itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini anggap aja L1 L2, di bagian bawah ini yang kontak NONC. Nah, ini jadi medan magnet ini nanti akan menarik tuas ini. Nah, ini yang tadinya terbuka atau berjarak ini nanti akan mepet ya, ini. Nah, jadi waktu kontaktor ini bekerja nanti ini menjadi begini atau tertutup. Makanya posisi off atau posisi mati L1 dan T1 ini tidak tersambung. Kemudian kalau posisi on, nah ini kalau tuasnya ini ketarik ke bawah, L1 dan T1 ini tersambung. Jadi semisal ini diberi arus itu akan diteruskan ke sini kalau posisi on. Kemudian kalau posisi off, ini akan terputus jadi L1. Nah, untuk yang NC ini posisi off, ini arus, misal arus dimasukkan ke sini itu langsung tersambung ke sini ya. Kalau posisi off, kemudian kalau on, arus di sini akan terputus atau tidak tersambung dengan ini. Kebalikannya, kalau yang kontak NO posisi off, dari sini ke sini atau berapa ini, 13 ke 14 itu terputus. Kemudian kalau posisi on, nah posisi on begini, 13 dan 14 itu tersambung. Nah, agar tidak bingung, langsung saja kita praktekkan ya. Pertama kita butuh MCB 1 pas LN, kemudian ini terminal blok sebagai output dari MCB ya, jadi nanti penyambungannya mudah. Kemudian push button off, kemudian push button on. Ini NO, kemudian ini NC. Nah, pertama kita colokan ini atau langsung dari sumber, terserah ya. Nah, ini kebalik. Kalau kebalik kita balik colokannya. Kita sesuaikan dengan warna kabel. Warna kabel yang merah itu line, kemudian yang biru itu netral. Nah, ini posisi MCB off. Nah, ini kita off kan dulu ya MCB nya, kemudian kita connect netral, ke A2.
bawah, kemudian ini hijau dulu, hijau, kemudian ini 3 dan 4, 3 dari input, 3 dari sumber. Nah kemudian 4 outputnya ini ke A1. Nah ini kok copot iki, gak dapet tiba. Sudah. Kemudian jika A1 dan A2 sudah kita connect, kita nyalakan ya. Nah ini input power, output MCB. Nah ini kita nyalakan. Nah ini bekerja ya kontaktor, jadi L1 ini tersambung ke T1. Nah ini kalau dilepas, kontaktor ini juga ikut lepas karena belum ada rangkaian self holdingnya ya. Jika kalau mau kita tombol kemudian ini bekerja terus atau on terus, kita perlu rangkaian self holding. Kita matikan dulu MCB nya. Untuk rangkaian self holdingnya itu kita memerlukan LAN atau bisa juga diambilkan dari sini atau dari tombol input NO ini ya, karena butuhnya itu LAN atau arus pasa. Terus kemudian kita connect ke ini 13 NO ya, ini yang bagian belakang ini NO, yang atas ini NC. Jadi kita connect dari sumber sini atau dari tombol sini sama aja, kita connect di 13 NO. Nah kemudian NO 13 ini kan outnya itu 14 ya. Nah 14 ini kita connect atau kita jumper ke A1 ini. Jadi di A1 ini ada 2 kabel, ini yang dari tombol NO, kemudian ini yang output NO atau output ini 14 NO ini. Jadi kita usahakan untuk yang nomor kecil ini kita jadikan sebagai inputan ya. Kemudian yang nomor lebih besar itu kita jadikan output. Jadi 13 ke 14 kayak ini, 1 ke 2. Jadi 1 ini input, 2 ini output. Sebenarnya sama saja, cuma memudahkan kita jika nanti melakukan maintenance ya, jadi lebih gampang. Jadi 13 ini kita jadikan input, kemudian input ini diteruskan output 14 ini ke terminal A1. Nah ini rangkaian self holdingnya sudah terakit ya. Kemudian kita naikkan MCB, kemudian kita tekan apakah kontaktor ini akan terkunci pada posisi on. Nah biarpun tombol ini dilepas, kontaktor ini tetap nyala ya. Nah kemudian bagaimana cara mematikannya? Mematikannya itu
bisa langsung jadi power. Kalau dinaikkan ini enggak nyala, cuma kan power atau MCB ini biasanya kan di dalam panel atau panelnya itu letaknya jauh dari tombol ya, atau dari tempat, jadi kita perlukan tombol tambahan. Kita matikan dulu MCB nya. Nah, kita perlu tambahan ini tombol NC atau tombol off ya. Caranya bagaimana? Caranya ini power atau kabel LAN yang ke tombol NO kita lepas, kemudian ini kita connect. Nah, ini baru kita sambung di input output, maaf maksudnya output tombol NC. Tombol NC. Nah, ini jadi sudah lengkap ya, ada tombol on dan tombol off. Kita coba lagi, kita naikkan. Nah, kemudian kita tombol, apakah mati? Dedet. Nah, dedet. Nah, ternyata ini rilis atau mati ya. On off, on off. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ini ya, L1 T1 ini termasuk kontak yang ini NONC ini. Kita matikan dulu. Nah, untuk mencontohkan cara kerja kontak NONC dan juga terminal L1, L2, L3 ini, kita beri inputan LAN ya pada kontak NO dan NC dan juga L3. Ini sebagai contoh hanya L3 ya yang kita connect, tidak L1 dan L2, tapi pada dasarnya L1, L2 dan L3 ini cara kerjanya sama. Nah, ini power input MCB kita naikkan ya. Ini terminal blok masih belum nyala, MCB kita naikkan. Ini input, ada powernya, power masuk, ini power keluar, diteruskan ke terminal blok. Kemudian dari terminal blok ini, karena sudah kita sambungkan ke terminal L3 juga ada powernya. Berikut juga dengan kontak NC yang atas ini, kemudian yang bawah kontak NO. Jadi di masing-masing inputan ini ada powernya ya. Untuk kontak NC ini input dan output itu langsung tersambung ya. Kalau yang NO ini terputus. L3 juga input dan output itu masih terputus saat posisi off. Kemudian kita coba nyalakan kontaktor, dan di kontak NC input dan output ini terputus saat posisi kontaktor on. Kemudian yang di kontak NO input dan output ini tersambung. Untuk L3 juga input dan output tersambung harusnya. Sama juga untuk yang L1, L2 ini juga tersambung ya harusnya kalau diberi input power semua. Atau biasanya ini digunakan untuk power 3 pas. Power 3 pas untuk menyalakan motor dinamo. Nah, kalau posisi ini tombol ini sudah
ada powernya ya, karena kita mengambil dari terminal blok kalau atau dari sumber power ya. Jadi saat menyentuh tombol itu harus hati-hati, jangan sampai memegang terminal atau bagian yang dapat mengalirkan arus listrik. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.